Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di RH Channel. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas atau menyelesaikan soal matematika ekonomi tentang fungsi penawaran dan fungsi permintaan. Oke, jadi tadi saya sempat baca-baca beberapa soal latihan di buku matematika ekonomi. Jadi ada beberapa soal yang saya akan coba selesaikan di sini, mungkin hanya 2. Nanti ada 1 soal tentang fungsi penawaran dan 1 fungsi permintaan. Dan mungkin 3 teman-teman. Jadi yang satunya lagi adalah tentang keseimbangan pasar atau keseimbangan permintaan dan penawarannya. Oke, kita langsung saja di soal yang pertama, bahwa soal pertama itu adalah saat harga buah jeruk 5.000 per kilogram, maka jumlah penjualannya mencapai 100 kg. Pada saat harga mencapai 7.000 per kilogram, penjualan hanya 80 kg. Bagaimanakah bentuk fungsi permintaan pada kasus tersebut? Nah, maka untuk menyelesaikannya adalah kita menulis dulu di sini. Diketahui, penyelesaian. Nah, kita tulis diketahui P1 sama dengan 5.000. Jadi harga pertama adalah 5.000. Kemudian P2 adalah 7.000. Kemudian Q1 adalah 100 dan Q2 adalah 80. Maka rumus dari fungsi permintaan ini adalah, rumusnya sama dengan P kurang P1 per P2 kurang P1 sama dengan Q kurang Q1 per Q2 kurang Q1. Oke, ini adalah rumusnya. Oke, saya hapus dulu soalnya. Oke. Kemudian kita masukkan angka-angka yang sudah ada di bawah. Kita hapus semua aja ya. Kita tulis ulang di bagian atas. Rumusnya sama dengan P dikurang P1 plus P2 per P2 kurang P1 sama dengan Q kurang Q1 per Q2 dikurang Q1. Nah, maka tadi kita ketahui angkanya bahwa P1-nya tadi adalah 7.000. P1-nya tadi adalah 5.000. Nah, P dikurang 5.000 per P2-nya tadi 7.000 dikurang 5.000 sama dengan Q dikurang Q1 sama dengan 100 per Q2 80 dikurang Q1 100 sama dengan P kurang 5.000 per 7.000 kurang 5.000 sama dengan 2.000 sama dengan Q dikurang 100 per 80 kurang 100 sama dengan min 20. Nah, ketika pada posisi ini kita akan kali silang. Kita akan kalikan ini ke sini, kemudian ini ke sini. Kita kali kemudian P dikali min 20 sama dengan min 20P. Kemudian min 5.000 dikali min 20 sama dengan 10.000. 100.000. Min 5.000 dikali min 20 sama dengan 100.000. Maka di sini adalah plus 100.000. Oke. Kenapa kemudian di sini plus? Karena di sini adalah min dikali dengan min. Sama dengan 2.000 dikali Q sama dengan 2.000 Q. 2000 dikali 100 sama dengan
20.000. Nah, plus dikali minus, hasilnya minus. Sama dengan min 20.000. Oke. Nah, setelah pada kasus seperti ini, maka kita akan pindah ruaskan yang ini. Maka caranya adalah kita tadi ingin mencari fungsi permintaannya. Maka kita pindahkan yang ini. 2000 Ki 200 Ki sama dengan 20.000 ditambah 100.000 dikurang min 20P sama dengan, kita jumlahkan yang ini dulu, 200 Ki sama dengan 120.000 min 20P sama dengan Ki sama dengan 120.000 min 20P per 200 sama dengan 120.000 dibagi 200 sama dengan 60. Oh bukan, 12 bagi 2 6, 20 hilang, sisa 600 dikurang 20 dibagi dengan 200 sama dengan 0,1P. Ki sama dengan 600 dikurang 0,1P. Jadi untuk rumus atau untuk fungsi permintaannya sama dengan Ki sama dengan 600 min 0,1P. Ini adalah fungsi permintaan daripada soal yang tadi. Selanjutnya adalah kita akan mencoba cari fungsi penawaran dari suatu soal. Oke, kita hapus dulu yang ini. Oke, soal kedua adalah fungsi penawaran. Jadi pada sebuah soal bahwa soalnya adalah pada saat harga 3.000 sebuah toko durian hanya mampu menjual 100 buah. Dan pada saat harganya 4.000 per buah, penjualannya mencapai 200 buah. Dari kasus di atas, buatlah fungsi penawarannya. Maka sama seperti yang tadi, kita tulis lagi. Diketahui P1 sama dengan 3.000, P2 sama dengan 4.000, Q1 sama dengan 100, Q2 sama dengan 200. Nah, kemudian yang ditanya adalah QS. Nah, maka rumusnya masih menggunakan rumus yang sama antara QD tadi atau fungsi permintaan. Oke, kita hapus dulu soalnya. Oke, kita tulis ulang di atas. P1 sama dengan 3.000, P2 sama dengan 4.000, Q1 sama dengan 100, Q2 sama dengan 200. Oke. Ditanya QS sama dengan titik. Oke, caranya adalah QS sama dengan P dikurang P1 per P2 kurang P1 sama dengan Q dikurang Q1 per Q2 dikurang Q1. Kemudian kita substitusikan angka-angka yang ada sama dengan P dikurang P1-nya 3.000 per P2 4.000 dikurang P1
3000 sama dengan Q dikurang 100 per Q2 200 dikurang 100 sama dengan P dikurang 3000 per 4000 kurang 3000 1000 sama dengan Q dikurang 100 per 200 kurang 100 100. Nah, kita lakukan hal yang sama, yaitu perkalian silang. P dikali 100 sama dengan 100P. Min 3000 dikali 100 sama dengan min 300.000 sama dengan Q dikali 1000 sama dengan 1000 Q. 1000 dikali min 100 sama dengan min 100.000. Nah, selanjutnya kita pindahkan ini ruasnya. Yang ini kita pindahkan ruas dari 1000 Q ini. 1000 Q sama dengan min 3000 ini kita pindahkan ke sebelah menjadi min 3000 bukan 3000 300.000 ditambah 100.000 ditambah 100P sama dengan Q. Oke, kita pindah agak sini dikit. Q sama dengan min bukan. Mohon maaf. Kita tulis ulang. 1000 Q sama dengan min 3000 ditambah dengan 100. 1000 adalah min 200.000 ditambah 100P sama dengan Q sama dengan min 200.000 ditambah 100P per 1000. Oke, 1000 sama dengan Q sama dengan 200.000 dibagi 1000 sama dengan 200 min 200 ditambah 100 dibagi dengan 1000 sama dengan 0,1P. Jadi QS nya sama dengan min 200 ditambah 0,1P. Jadi ini adalah fungsi penawaran dari soal di atas tadi. Jadi soal yang tadi adalah hasilnya min 200 ditambah 0,1P. Selanjutnya kita akan membahas di persamaan atau keseimbangan pasar. Selanjutnya kita ke soal yang ketiga, yaitu soalnya adalah jumlah barang dan harga pada keseimbangan pasar untuk fungsi permintaan QD 10 dikurang 0,6 PD dan fungsi penawaran QS sama dengan min 20 ditambah 0,4 PS. Oke, maka untuk menyelesaikannya adalah kita hapus dulu soalnya. Penyelesaiannya adalah penyelesaian keseimbangan pasar akan terjadi keseimbangan pasar terjadi apabila QS sama dengan QD. QS sama dengan QD. Atau QD sama dengan QS. QD sama dengan QS. Jadi tadi keseimbangannya itu adalah 10 dikurang
0,6P sama dengan min 20 ditambah 0,4P. Jadi di sini adalah, mohon maaf, tadi keseimbangannya 10 dikurang 0,6 QD sama dengan min 20 ditambah 0,4 PS. Nah, untuk menyelesaikan langkah selanjutnya adalah kita pindahkan ruas-ruasnya ini atau bentuk angka-angka yang sama. Misalnya 10 sama angkanya dengan min 20. Nah, 0,6 QD sama dengan 0,4. Maka caranya adalah sama dengan kita turunkan min 0,6 ini jadi 0,6. 0,6 ditambah 0,4 P sama dengan 10 ditambah 20. Kenapa kemudian ini menjadi positif? Karena ini sudah berubah ruas. Jadi hasilnya sama dengan 0,6 ditambah 0,4 jadinya 1 P. Nah, 1 tidak perlu ditulis, P sama dengan 30. Nah, kita sudah mendapatkan nilai P-nya. Maka untuk mencari keseimbangannya adalah kita masukkan nilai P tersebut ke dalam salah satu fungsinya. Nah, tadi fungsinya itu adalah QD sama dengan 10 ditambah 0,6 P. 10 dikurang 0,6 P. Nah, nilai P sudah ada, maka sama di sini sama dengan QD sama dengan 10 dikurang 0,6 dikali 30. Hasilnya QD sama dengan 10 dikurang 18 sama dengan min 8. Oke, jadi keseimbangan pasar terjadi pada saat harga 30 dan permintaan sama dengan min 8. Oke, jadi ini adalah jawaban dari keseimbangan pasar. Oke, sekian dulu teman-teman untuk video kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Silakan dipelajari lagi dan dibuat contoh soal yang lain untuk lebih mahir dalam mencari permintaan, fungsi penawaran, dan keseimbangan pasar. See you next time. Semoga berkah. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.